ada di situ ya, itu kan hanya sebagai gambaran. Kalau masalah nanti ada yang jualan atau tidak, itu nggak jadi masalah lah ya. Karena di sini kan bebas. Jadi belanja kita itu kan bukan hanya di marketplace. Kita misalnya mau ngojek atau kita mau beli makanan pakai aplikasi. Kalau benar-benar itu yang dilakukan sebagai sebagai aktivitas sehari-hari yang kita lakukan sama seperti kita di aplikasi lain, sebenarnya kan nggak ada masalah seperti itu. Nah, kemudian ada cara lain nggak untuk mempermudah kita melakukan 5 kali transaksi? Ada. Contoh suami istri. Yang satu mendaftar sebagai driver, yang satu sebagai penumpang. Ya kan? Boleh nggak melakukan order di tempat? Boleh. Artinya hanya menggunakan cukup dengan 5 voucher. Artinya, misalnya suami istri sama-sama melakukan orderan nih. Si suami sebagai driver, si istri sebagai penumpang. Misalnya mau ke pasar, mau kemana, kita kan bisa langsung kalau di Grab itu Grab Now. Jadi bisa pakai kode kalau di Grab. Tapi kalau di kita bisa scan QR code. Jadi si penumpang scan QR code-nya si driver, otomatis langsung nyambung sebagai penumpang dan driver, gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan saat perjalanan seperti itu. Artinya untuk melakukan dua orang sama-sama melakukan 5 orderan cukup dengan 10.000, 5 voucher transaksi, gitu ya. Jadi modalnya cukup kecil, 10.000, udah 2 orang melakukan 5 kali transaksi, seperti itu. Jadi itu caranya. Yang penting adalah orderannya tidak merugikan, ya. Jangan nanti bikin orderan fiktif kemudian merugikan orang lain. Driver benar-benar yang sudah bawa makanan, membelikan, kemudian nanti orangnya nggak ada, nah itu akan kita tindak. Tapi kalau untuk kesepakatan, walaupun itu orderan fiktif, hanya untuk untuk memenuhi syarat 5 kali transaksi, kami perbolehkan. Kata kuncinya adalah tidak boleh merugikan orang lain, begitu ya. Iya, izin bertanya Pak Jerry. Ya Pak Surya. Oh ya, sorry Pak Surya, sebentar. Saya jawab lagi tadi pertanyaannya, ada yang belum saya jawab mengenai si pembeli apakah dengan voucher juga. Tidak. Jadi konsumen, pembeli, penumpang tidak dikenakan voucher, ya, tidak harus punya voucher. Yang punya voucher transaksi adalah pelaku usaha, contoh driver, resto, dan penjual marketplace-nya. Yang lain untuk pembeli, customer, penumpang tidak, ya, tidak harus ada voucher transaksi, begitu. Tambahan sedikit Bang Jerry mengenai soal misalnya gini, kan banyak juga teman-teman yang pada nanya, kalau misalnya yang resto kan berarti kalau orang pesan orderan berarti yang resto bayar 2.000 satu voucher transaksi, dan si tukang ojek yang kurirnya yang ngantar juga bayar satu voucher transaksi, atau bagaimana? Ya, betul. Nah, kalau misalnya dua-duanya harus menggunakan voucher transaksi, berarti bonus yang diterima oleh yang passive income, dia 2 kali dapat dong. Dapat dari, kalau misalnya satu jaringannya, dapat dari si yang punya resto, bonus Rp100 itu, dan juga dari si driver itu atau tukang ojek itu misalnya. Kira-kira gimana penjelasannya tuh Bang? Ya. Jadi kalau ternyata si penjual, pembeli, dan driver adalah di jaringan kita, maka saat mereka bertiga melakukan transaksi, kita akan mendapatkan bonus 3 dari si resto, dari driver,
dan juga dari si pembeli. Jadi bonus kita masuk 300. Begitu ya. Selama Kan dia di tadi jaringan kita, kan tadi dapat bonus. bahasanya kostumer kan pembeli juga termasuk bagian dari kostumer, artinya dia enggak mesti bayar voucher. Enggak. Jadi perhitungannya begini, kalau ini bicara kita tentang food ya, food yang menggunakan driver. Jadi si driver itu akan dipotong satu voucher, si Presto kita juga akan potong satu voucher. Si konsumen dia tidak membayar voucher, dia tidak dipotong voucher, tapi dia kena biaya aplikasi atau pemesanan 2.000. Untuk apa? Untuk menggantikan voucher transaksinya driver. Masuk ke biaya ini nanti, biaya orderan. Penggunaan aplikasi. Jadi ada biaya aplikasi untuk si konsumennya. Izin Pak Jerry. Halo, izin Pak Jerry. Silakan Pak. Saya Dahabi Alfam dari grup Grindo Gesit. Oke. Dari Medan, Pak. Terima kasih sudah boleh bergabung. Selamat malam rekan-rekan semua. Saya maaf saya masih sakit jadi agak terganggu. Tadi saya sudah dengar penjelasan, saya cukup paham. Cuma ada pertanyaan saya tadi soal masalah 5 kali transaksi. Yang ingin saya tanyakan, kalau 5 transaksi itu jauh melampaui daripada yang harus saya dapat, misalnya tadi 50.000. Kan itu berarti kan sudah rugi. Jadi mohon diperjelas untuk 5 kali transaksi itu apa saja, sebab tadi udah ada rekan tadi yang mengatakan masalah PPOB. Tapi saya kira kan ini PPOB belum berjalan. Nah sekarang sepanjang itu belum berjalan, apa yang harus kita lakukan itu untuk 5 kali transaksi dengan catatan tadi itu yang kita dapatkan itu 50.000, tetapi kalau yang kita transaksikan lebih dari 50.000 kan jadinya rugi. Nah mohon diperjelas itu yang dimaksud 5 transaksi itu apa? Terima kasih Pak Giri. Ya. Jadi sebenarnya begini, kita kembali kepada apa yang kita lakukan. Ini adalah aplikasi transportasi online, ya. Jadi sama dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Mau transaksi menggunakan ojek online-nya silahkan, mau beli makanan silahkan. Ini adalah aktivitas kita sehari-hari, ya. Nah, kemudian bisnisnya, sistem referralnya ini tujuannya apa? Jadi sebenarnya ini bukan bisnisnya. Jadi bukan bicara kita dapat bonus. Ini kan bonus ya, bonus tambahan. Jadi kita kan tanpa modal nih. Tapi kita menggunakan aplikasi ini dengan cara ya seperti biasa, kita mau beli makanan, kita mungkin ngojek, kita sebagai driver, kita sebagai penjual makanan menggunakan aplikasi. Gitu loh, yang seperti pada umumnya begitu. Nah, kemudian bonus yang diterima itu adalah bonus yang kami berikan sebagai penghargaan, sebagai ucapan terima kasih kami karena sudah memperkenalkan Grindo kepada teman-temannya. Saat teman-teman melakukan transaksi, maka kami bagi komisi kepada teman-teman. Jadi ingat ya, bonusnya ini bukan bisnisnya.
Aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah gunakan aplikasi. Begitu. Jadi kita nggak bisa, kalau tadi dikatakan kita untuk mendapatkan bonus 50.000, kita belanjanya lebih dari 50.000 rugi. Iya, kalau kita fokusnya ke situ. Tapi coba deh, saat kita mau pergi kita pesan ojek, ya kan? Itu kan aktivitas sehari-hari juga. Kita beli makanan pakai aplikasi, itu kan aktivitas kita untuk kebutuhan kita. Sama seperti di aplikasi lain, tapi kita sebagai customer tidak mendapatkan apa-apa menggunakan itu. Ngajak teman pun menggunakan aplikasi yang di luar sana, kita nggak ada komisinya, seperti itu. Begitu, Bu ya. sedikit lagi Pak Jerry. Misalnya ini saya sebagai member dari Gerindo gitu, Gerindo. Saya itu dalam 1 bulan itu misalnya nih saya karena saya ada motor atau ada saya mobil kan saya tidak mungkin membutuhkan apa namanya itu transportasi itu gitu. Jadi andai kata dalam 1 bulan itu saya tidak apa namanya, saya tidak ada transaksi yang entah itu kanan, entah itu pesan namanya Grab-nya seperti Grab-nya, apakah ada kemungkinan yang bisa saya lakukan untuk saya bisa transaksi, tapi bukan seperti tadi karena saya ada mobil atau saya ada motor dan saya tidak ada butuh makanan gitu. Apa tidak ada solusi gitu selain dari itu untuk saya bisa transaksi untuk memenuhi yang per bulan itu adalah 5 kali transaksi baru saya dapat bonus itu misalnya seperti 5.000 tadi. Terima kasih Pak Jerry. Oke, ya. Saya kira tadi solusi gimana? Bisa transaksi sendiri Pak, istrinya sama suaminya aja udah beres. 5 kali udah nggak usah perlu jalan kemana, pakai scan barcode tadi sudah bisa Pak. Iya, makanya tadi saya sudah kasih solusi. Jadi transaksi kita itu tidak harus benar-benar kita ngojek atau kita beli makanan gitu ya. Misalnya mau pergi ke pasar nih dengan suami atau dengan istri atau mungkin dengan anak. Salah satunya jadi driver deh, walaupun nggak narik di luar ya. Hanya untuk transaksi aja, daftarkan aja sebagai driver. Ya nanti untuk transaksi bisa. Jadi sambil ke pasar, yuk ke pasar kita orderan sekali. Nanti pulangnya lagi sekali, kan sudah 2 kali. 2 kali transaksi. Modal 1 voucher transaksi aja. Nah, jadi 10.000. Modalnya cuma 10.000 Pak. 5 kali transaksi udah ada bonus 10.000. Betul. Itu untuk pelaku networknya ya. Untuk pelaku networknya bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau yang menggunakan aplikasi real, misalnya sebagai driver, nggak perlu. Karena dia pasti dapat lebih dari 5 transaksi lah, 5 orderan gitu ya. Kemudian juga yang biasa beli makanan atau beli food gitu ya, itu kan pasti akan lebih lah menggunakan itu. Apalagi resto dapat 5 orderan aja sudah 5 transaksi gitu loh. Jadi saya kira yang akan melakukan itu adalah teman-teman yang pelaku network ya, pelaku jaringannya yang membutuhkan modal 10.000 seperti itu. Oke, sedikit usul. Izin tanya satu-satu. Pengen usulin solusinya. Iya Pak Jerry mau bertanya Pak Jerry. Oke, tunggu tuh biar dilanjutkan dulu si Ibu tadi. Pak Jerry, ya saya usul solusi konkret. Maksud saya gini, daripada aplikasi kita ada istilah fiktif-fiktif kayak seperti yang ditawarkan tadi, saran saya gimana kalau misalnya setiap sekali pencairan aja syaratnya harus 5 kali transaksi. Misalnya nanti 200.000 baru dianya mau transaksi di bulan itu ya. Bisa enggak itu jadi solusi daripada ada istilah fiktif-fiktif itu bisa menjadi
ruang untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Nah, saran saya misalnya gini, saya 3 bulan dari Januari kan, nanti di Maret baru cairkan bonus saya. Jangan ada istilah hangus, tapi pada saat di bulan Maret ketika saya ingin mencairkan bonus saya harus transaksi minimal 5 kali untuk mengantisipasi teman-teman yang di bagian pelosok. Kenapa? Teman-teman yang di pelosok itu kalau mau resto, Gojek apa segala macam itu sulit. Nah, itu menurut saya bisa menjadi solusi supaya tidak ada istilah fiktif-fiktif kayak tadi, suami jadi drivernya, istri jadi penumpang. Nah, kalau saya solusi konkret yang saya tawarkan, boleh nggak syarat setiap kali pencairan nggak usah dibatasi maksimalnya, minimalnya aja. Minimalnya 50.000, maksimalnya nggak usah dibatasi. Tapi dalam bulan ketika saya mencairkan, syaratnya saya sudah harus 5 kali transaksi. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan itu, nggak usah dijawab dulu soal itu. Biar nggak ada istilah fiktif-fiktif karena bisa menjadi celah. Ya, terima kasih usulnya. Iya, Jerry. Boleh bicara sebentar, Ya, Pak Jerry. Pak Jerry, saya dari Makassar, Pak Jerry. Halo, boleh bicara sebentar? Sebentar, ini yang kanan duluan. Boleh bicara sebentar, Pak Jerry. Mungkin sebentar ya. Oke, silakan Bu Nur. Iya, kenalkan semuanya, saya Bu Nur dari Bandung. Ini mohon maaf nih ya, saya melihat peserta hari ini kan cukup banyak nih, ya Pak Jerry. Kalau seperti ini semua nggak akan kebagian. Ini usul saya nih, coba ini kan banyak juga yang mengangkat tangan. Jadi gini loh, 1 orang 1 pertanyaan dijawab aja, seperti itu Pak Jerry. Supaya yang lain dapat kesempatan, karena banyak yang sama saya japri, ini banyak yang mau bicara juga. Kalau dari tadi saya lihat, orangnya masih itu-itu juga yang ditanggapi. Bagaimana kalau begitu Pak Jerry? Terima kasih. Ya, terima kasih masukannya. Ya, terima kasih Bu Nur, masukannya bagus. Ya, semata. Oke. Silakan Pak. Pak Jerry, ya, saya Hasan dari Makassar, Pak. Oke, Ya, Pak. Makassar. Oke. Begini. Ya, Teman-teman, begini. kalau sudah Begini, Pak Jerry. Sebentar Pak Hasan. Kalau Sebentar Pak Hasan. ya, Sebentar. oke, Jadi terima teman-teman kasih, gini ya. Pak Jerry. Kalau sudah ada pertanyaan yang sudah dijawab, jangan ditanya lagi. Ya, nggak usah tanya lagi. Tapi kasih kesempatan teman-teman yang lain yang misalnya udah angkat tangan nih, mau bertanya apa, tapi sudah diduluin sama teman, sudah dijawab. Nggak usah tanya lagi, begitu ya. Lebih ke yang lain dulu, gitu ya. Dan Oke, satu silakan, lagi Pak Hasan. Jerry, mohon maaf. Sebelum dipersilahkan untuk bicara, yang lain berhenti dulu ya. Jadi Pak Jerry menunjuk yang angkat tangan 1 orang. Mohon maaf ini, supaya semuanya kebagian bicara ya. Oke. Silakan Pak Hasan. Lanjut, Pak Jerry. Izin bertanya, Pak Jerry. Ya, Pak Hasan, silakan. Pak Jerry, saya lanjut Pak Jerry ya, dari Makassar ya. Lanjut ya. Ya, Pak Hasan. Ya. Ya, gini Pak Jerry, mohon maaf, ini kalau saya melihat dari sisi keamanan perusahaannya Pak. Dari keamanan perusahaan sendiri, karena saya melihat dari pembahasan sendiri itu kan tidak salah sih lebih sekitar 580 rupiah. Nah, untuk driver sendiri, aplikasi driver sendiri ini kan aplikasi kan tidak dibeda-bedakan Pak Jerry. Jadi aplikasi motor, mobil kan tidak dibeda-bedakan, jadi satu. Jadi semua bisa menggunakan aplikasi ini, baik dia penumpang maupun driver motor. Beda dengan yang menyamakan dan beda dengan aplikasi transportasi online yang lain kan dibeda-bedakan. Nah ini kan jadi satu. Nah untuk driver sendiri kan itu kan harus dilengkapi dengan Google Map-nya Pak. Dan setahu saya Google Map itu berbayar Pak. Ya. Dia sistem kontrak dan bayarnya kalau tidak salah menggunakan dolar itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan kan juga harus memikirkan servernya, Pak. Semakin besar
database-nya kan semakin kapasitas server juga harus kita pikirkan. Bahkan mungkin saja yang membutuhkan juga ada servernya untuk sebagai server cadangan. Nah, saya jangka panjangnya ini, jangka panjangnya seperti apa? Ya, karena saya melihat payout-nya kecil, memang ini perusahaan hanya mengambil kecil sekali dan ini memang transparan. Saya lihat Greendoor ini transparan sekali, bukan dapurnya sendiri yang sudah diperlihatkan gitu, Pak. Nah, solusinya gimana Pak Jerry ke depannya? Karena ini membutuhkan biaya besar gitu Pak. Diambil dari mana dananya itu Pak? Terima kasih. Ya. Siap, terima kasih Pak Hasan. Untuk masalah map dan juga untuk masalah server, saya kira lebih di Pak Huri untuk bisa menjelaskan. Pak Huri. Ya, siap. Selamat malam semua, saya Huri. Oke. Tadi masalah server ya. Oke, thank you Pak John. Server insya Allah aman ya. Itu kenapa kami bulan Januari besok kita mau testing dulu di mana Pak? Di Tangerang. Oke, kami mau testing dulu Tangerang. Kami mau lihat nih crowded-nya seperti apa di awal, sehingga kami bisa ukur berapa bandwidth, berapa kami harus keluarkan output, server kita harus kasih sebentar ya, saya gantiin aja. Oke, jadi ada beberapa parameter yang kami lakukan. Oke, insya Allah aman ya, Bapak Ibu, insya Allah aman. Februari semoga dari hasil tes Januari bisa keluar, jadi kita bisa menentukan langkah seberapa besar yang akan kami siapkan infrastrukturnya. Gitu, tenang, aman insya Allah. Untuk map, Bos. Untuk mapnya maksudnya. Kalau untuk server sudah bisa kita pastikan aman ya. Tapi kalau untuk map kan katanya berbayar dan itu menggunakan dolar. Nah itu solusinya gimana? Karena kita ngambilnya sangat kecil, cuma Rp580. Gitu. Iya, tidak apa-apa, cukup kok. Kalau hitungan kami cukup. Meskipun ya ini bedanya begini. Inilah kami gitu loh. Inilah karya anak negeri yang insya Allah kita bisa lebih ngirit daripada ikut-ikutan arus atas gitu. Jadi teman-teman, map itu pasti ada, ya kan, semua sudah ada. Ya memang kita akan tetap pakai Google Map, tapi ada paket sendiri di Google Map itu. Jadi kami ini pakai API langsung dari Google Map, kemudian hitungannya bukan seperti biasa ya, ada hitungan sendiri antara developer dengan Google, kira-kira gitu. Tenang, insya Allah. Oke, mantap. Jadi sudah aman ya untuk Google Map. Kenapa kami ambil segitu pun? Karena begini teman-teman ya. Memang kenapa kami transparan sekali menyampaikan payout kami, pengeluarannya apa, yang kami dapat berapa, kemudian kami ambilnya nggak terlalu banyak. Karena memang tujuan kami adalah bagaimana kita membangun ekonomi di negeri sendiri gitu. Tentu saja kalau misalnya kita bebankan terlalu berat, misalnya kita main persen, memang kita akan mendapatkan lebih banyak nih sebagai manajemen. Tapi teman-teman driver kan rata-rata kenapa mereka sampai demo, mereka sampai turun ke lapangan, ke mana gitu kan, itu karena mereka pengen supaya potongannya tidak terlalu besar. Nah itu yang kami pikirkan. Kenapa saya tahu teman-teman? Karena saya pribadi, saya juga pernah menjadi driver online. Saya tahu di lapangan seperti apa, begitu loh. Bahkan sampai sekarang, saya tetap menjadi pengurus komunitas di salah satu komunitas ojek online, ya. Jadi setiap hari itu saya melihat keluhan teman-teman itu seperti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka keluhkan, itu saya paham betul loh teman-teman driver.
Maka kalau untuk di Grindo, saya memang sangat berat kalau harus membebani driver, gitu ya. Jadi kalau dikatakan Grindo ini adalah aplikasi yang lebih pro ke driver, iya. Karena kita lebih pro-nya ke driver. Kita nggak mau teman-teman driver itu mendapatkan penghasilan yang kurang begitu loh. Karena tujuan kita juga untuk mensejahterakan teman-teman driver online gitu. Sehingga kami tidak ambil terlalu banyak, makanya kita berani ambil flat. Kita nggak pakai persen gitu ya. Jadi tujuan Grindo adalah untuk mensejahterakan. Yuk kita sama-sama gotong royong membangun ekonomi di negeri kita sendiri gitu loh. Kalau ini terjadi regulasi di Grindo, perputaran uang di Grindo, uangnya nggak akan lari ke luar negeri. Uang akan tetap ada di Indonesia. Semakin besar pendapatan kita, maka pajak yang kita bayarkan untuk bangsa ini ke negeri kita itu juga cukup besar. Kita bisa membangun negeri kita dengan cara itu. Ya, kalau tidak adalah sumbangsi kita untuk negeri kita. Gitu ya. Jadi itu yang kami pikirkan, sehingga kalau Grindo ini memang bukan aplikasi yang full untuk komersil, bukan ya. Tapi kita lebih kepada sosial. Karena Grindo ini walaupun nama PT-nya saat ini adalah PT Grindo Sistem Informasi Teknologi. Ya, walaupun berbentuk PT, tapi kita didasari dari sebuah yayasan. Awal mulanya kita ini dari sebuah yayasan, yaitu Yayasan Solusi Indonesia Sejahtera, yang memiliki visi misi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui aspek ekonomi terkecil, yaitu keluarga. Bagaimana keluarga ini bisa sejahtera. Makanya walaupun yayasan kami adalah yayasan sosial, kami adalah yayasan yang tidak pernah mengajukan proposal, tidak pernah meminta, tapi kami melakukan aktivitas sosial kami dengan cara kami, dengan hasil yang kami hasilkan sendiri gitu. Makanya yayasan kami itu punya beberapa sistem. Mungkin teman-teman di sini sudah ada beberapa yang sudah bergabung dengan sistem kami, gitu ya. Tapi tujuannya semua untuk sosial, begitu. Izin menanya, izin Pak. Itu kalau drivernya itu dapat penghasilan juga Pak. Per kilonya itu berapa ya Pak ya? Ya, untuk driver tarif itu kita sudah bicarakan kemarin dengan beberapa teman. Waktu kita ketemu dengan Ado, kita ketemunya di angka 10.000. Tapi setelah kita coba untuk menganalisa kembali, kita 0 sampai 3 10.000 itu, kemudian per kilo kita tambah 2.500, kita ternyata masih di atasnya Maxim. ya? Oh Maxim, kalau Maxim kan dia potongannya itu 10%. Jadi kalau untuk drivernya itu Pak, itu per kilonya itu kena jadi 12 gitu Pak. Kalau per kilonya. Potongan Maxim 12% Pak. 10% Pak. Kalau saya tahu 10% Pak. Enggak, 10%. Saya driver Maxim 12%. Saya juga driver Maxim Pak. Maxim itu mobil Pak. Mobil terus Pak. Lanjut. Kalau saya motor Pak, kalau motor 10. Ya. Jadi memang apa ya? Lanjut Pak. Oke. Jadi gini, kita sudah tentukan bahwa 0 sampai 4 kilo itu di angka 11.000. Ya, kalau di aplikasi yang lain mungkin siap. 12.000 yang diterima teman-teman adalah 8.000, gitu ya. Tapi kalau di Grindo walaupun 11.000, yang diterima teman-teman adalah 9.000, ya. Jadi dibandingkan aplikasi lain, harga 12.000 diterima 8.000, konsumen lebih mahal 1.000, driver
penghasilannya lebih rendah 1.000 dari kita, gitu ya. Jadi kalau jadi gini Pak, Pak, jadi gini, setiap kita narik itu dapat 5 penumpang, kita dapat bonus gitu Pak. Bukan, jadi gini, setiap menarik 5 orderan itu kan syarat untuk mendapat atau mengambil passive income-nya, bonus dari passive income-nya. Jadi bukan dapat 5 orderan nanti dapat insentif seperti itu, bukan ya. Jadi nggak seperti itu, saat ini kita nggak seperti itu. Nah, tapi itu sebagai syarat kita menerima bonusnya, bonus passive income-nya. Jadi bukan 5 orderan dapat bonus, enggak ya. Tapi 5 orderan untuk bisa mengambil bonusnya. Itu sebagai syarat. Dan itu dilakukan untuk per bulan. Minimal 5 transaksi atau 5 orderan. Gitu. Oh gitu. Jadi kita dalam sebulan itu kita harus mencapai berapa tuh Pak kalau mau dapat bonusnya gitu, intensif? Kita nggak ada insentif ya. Kita nggak ada insentif untuk teman-teman driver. Tapi ada bonus passive income-nya kalau mau menjalankan jaringannya. Tapi kalau tidak ya cukup menggunakan aplikasi kita. Saya kira untuk teman-teman driver walaupun tanpa insentif, misalnya dapat orderan dengan tarif 20.000 dipotong hanya 1 voucher. Sebenarnya teman-teman driver itu enggak ini ya, tarifnya 20.000, sebenarnya 2.000 itu kan diambilkan dari biaya aplikasi dari customer atau penumpang. Izin bertanya. Seperti itu. Pak Jerry. Jadi nggak dirugikan ya. Jadi lebih untung saat teman-teman mendapatkan orderan dengan jarak yang lebih tinggi atau tarifnya yang lebih besar. Begitu itu yang jadi Pak Jerry, maaf Pak Jerry, saya potong dulu. Jadi intensif nggak ada tuh untuk Gerindo gitu Pak, untuk drivernya. Di awal kita nggak ada insentif ya, beda dengan aplikasi lain. Teman-teman driver disenangkan di awal, kemudian dicekik di akhir. Kalau di Gerindo beda. Kita berjuang bersama di awal, masalah insentif suatu saat pasti akan kami berikan untuk teman-teman driver. Jadi reward untuk teman-teman driver pasti ada. Gitu ya. Kita berjuang bersama di awal, tapi nanti kita juga akan senang di akhir. Gitu. Kalau kita berjuang bersama. Oke, lanjut Pak, yang mau ngomong Pak, lanjut Pak. Oke, silakan. Itu yang mau bekerja. Jadi kalau nggak itu yang jaringan juga nggak dapat reward. Izin tanya Pak. Izin bertanya dari tadi. Sebentar teman-teman ya, biar Pak Bino yang bertanya ya. Untuk konsumen, untuk customer, baik dia penumpang, pembeli, dia apa sih yang mereka dapatkan dengan melakukan transaksi di Gerindo? Setiap penumpang, setiap customer itu akan mendapatkan 1 voucher undian setiap melakukan transaksi. Jadi voucher undian ini yang akan kita undi setiap bulan. Dapatnya apa? Ya, rencana kami di awal adalah emas mini gold itulah ya, yang kecil-kecil itu akan kita undi di awal. Tapi kalau kita semakin berkembang, dana Gerindo semakin besar, ya kita akan memperbesar juga nih apa yang diundi seperti itu ya. Itu yang akan kami lakukan, teman-teman. Jadi, izin bertanya Pak Jerry. Ya. Silakan Pak Bino. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Mohon maaf nih, saya baru gabung tadi. Nah, ini izin juga saran ya. Kalau misalnya untuk waktunya Google Maps itu jangan misalnya ini sekitar jam 7 gitu kan. Kita sebagian mungkin teman-teman ada yang sholat dulu atau apa. Waktunya mungkin bisa dijeda jam berapa. Pertanyaan saya begini, tadi mungkin saya
kurang menyimak, baru datang ketika ada penjelasan mungkin mengenai reward atau insentif yang dari passive income itu. Misalnya yang di luar jaringan itu misalnya begini. Yang dari jaringan lain misalnya, yang bukan jaringan yang kita ajak misalnya. Nah itu passive income-nya masuk kemana gitu kan? Masuk ke jaringan. Misalnya begini, ketika saya membawa penumpang, kan? Nah, yang 100 rupiahnya itu masuk ke